Hai semuanya, kembali lagi di Jurnal Laska. Nah, ketemu lagi nih sama aku, Diska Dirahmatunisa. Dan pada kesempatan kali ini, aku sedang bersama dengan atlet voli SMA Negeri 2 Batang. Nah, bisa perkenalan dulu nih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yasang Salu dari kelas 11 B1. Dan aku Yofi Afrilian Permana dari 11 B1. Oke, nah teman-teman, kali ini aku sedang bersama Yofi dan juga Salu nih. Dan kemarin aku dengar kalian jadi pemenang di kejuaraan Popda 2023 ya? Iya, betul. Dan kalau boleh tahu kalian juara berapa sih? Kan setahu aku antara putra dan putri dipisah ya. Bisa diceritakan dari Yofi dulu nih. Kalau dari saya, kalau voli batang itu juara 3. Terus kalau dari Salu? Sama. Oh. Juara 3 juga. Oke. Kira-kira kan kalau misalkan kita ikut kejuaraan kayak gitu kan pasti butuh latihan dong. Gak mungkin langsung lomba kan. Kira-kira itu persiapannya berapa lama sih? Kalau dari aku persiapan deket ya, mungkin sekitar sebulan. Soalnya kabar-kabarnya juga dadakan. Jadi nggak sempat latihan lama. Kalau dalam sebulan itu tuh berarti setiap hari latihan atau Enggak. berapa hari sekali? Mungkin seminggu bisa 4 kali atau 3 kali. Itu juga gitu. belum konsisten banget buat kalau pertandingan yang kayak gitu lah. Mungkin kalau misalkan latihannya lebih lama lagi mungkin dapat bisa hasil yang maksimal Maksimal, lagi ya. Terus kalau dari Salu sendiri nih gimana? Ya, kebetulan sama juga sih latihannya. Seminggu itu 3 kali. Dan menurutku itu kurang maksimal banget sih. Masih belum maksimal. Mungkin kalau latihan lagi bisa lebih maksimal dan juaranya bisa lebih. Oke, bisa lebih lagi ya. Terus kalau misalkan dalam satu tim itu hanya dari anak SMA 2 semua atau hanya kalian yang perwakilan dari SMA 2 nih? Kalau dari timku enggak, dibagi dari SMA 1 Batang, SMA Kandeman sama SMA 2 Batang itu. Itu jadi sistemnya kayak seleksi gitu. Ya, seleksi. Gabungan dari Kandeman, terus Kandeman, SMA 1 Batang, SMA 2 Batang. Kayak itu aja. Oke. Soalnya dari MAN sama yang lainnya enggak ada. Nah, Yopsa, kan kalian ikut gabungan itu kan nggak semua orang lolos toh. Dan di situ juga ada seleksinya kan. Kira-kira seleksinya apa aja sih? cuma gerakan dasar dan itu terdiri dari servis atas dan passing bawah, smash. Dan kita bakal dilatih atau di seleksi fisik kita. Dan pada waktu seleksi itu susah banget sih. Soalnya pesertanya itu ada 50 orang lebih. Wow, berarti Dan iya. yang kepilih itu cuma 12 12 dari aja. 50 peserta itu. Keren sih kalian sih. Karena ya di situ juga mungkin saingannya juga berat-berat ya. Pastinya. Oke. Kalian berarti minat di volley ini, di olahraga bidang volley itu dari kecil atau emang baru-baru ini aja sih? Mungkin bisa diceritain dari Yofi dulu. Kalau aku mulai dari SD, soalnya dulu pernah diikutin Popda Kautanan SD. Nah dari situ aku mulai tertarik volley dan ikut latihan di Kalisala Oke. sampai sekarang. Keren sih. Berarti konsisten ya. Untuk Salu gimana? Aku sempet off sih sebenarnya dari volley dan itu dimulai dari SD. Dulu aku pernah ikut Popda volley juga dan itu masih di tingkat kecamatan dan itu cuma meraih juara 2 sih, tapi nggak apa-apa. Iya. Terus Di situ SMP itu aku sempet off dan sekarang SMA itu aku mau melanjutkan lagi, pengen banget lagi gitu. ya sih, soalnya kalau misalkan kita udah punya bakat di suatu bidang tapi nggak dikembangin tuh eman-eman banget nggak sih? Sayang banget. Betul. Nah, dari kisah yang diceritain Yofi sama Salu ini, kira-kira ada nggak sih tips buat mungkin ada teman-teman di rumah yang minat di bidang volley tapi mereka nggak tahu mau mulai dari mana? Kira-kira gimana sih tipsnya? Bisa dari Yofi dulu mungkin. Kalau tipsnya ya kalian harus bisa
memahami dasar-dasar dari volley dulu. Kalau enggak bakalan susah sih. Terus nanti mungkin bisa ikut klub atau latihan di mana dulu, baru bisa nanti ikut-ikut turnamen atau apa gitu. Berarti kuncinya latihan dulu ya. Latihan yang keras. Rutin. Ya. Kalau dari Salu nih, ada nggak sih yang dibedain misalkan kalau misalkan cewek mungkin harus fokusnya pada apa? Kalau cowok tipsnya fokus pada apa? Enggak sih, sama aja. Oh, Sama aja. yang penting dasarnya dikuasai dulu ya. Nah, tentunya support dari orang tua tuh bener-bener berpengaruh banget ya di karir kalian. Tapi support dari orang tua juga penting. Tapi motivasi dari dalam diri kalian juga penting juga nggak sih? Kira-kira apa sih motivasi kalian buat jadi atlet volley yang handal nih? Mungkin bisa dimulai dari Salu dulu nih. Motivasi aku ikut volley itu ya pengen banget membanggakan orang tua aku pastinya. Oke, keren sih. Itu juga cita-cita semua orang, tapi kita juga jalannya yang beda. Terus kalau misalkan Yopi gimana nih, Yop? Dari aku sih ya sama mungkin ya, ingin membanggakan orang tua dalam apapun. Mungkin dari volley ini juga aku bisa membanggakan orang tua aku juga. Oke, amin. Harapannya sih kita juga bisa sama-sama jadi pemuda yang menyumbangkan prestasi kita buat Indonesia ya. Semoga Yofi dan juga Salu bisa jadi atlet internasional kalau bisa. Amin. Oke, nah teman-teman itu dia beberapa kisah dari para atlet volley SMA Negeri 2 Batang. Nah, buat teman-teman bisa banget nih dijadikan acuan untuk mungkin teman-teman ada bakat di bidang lain, tapi kuncinya hanya satu, yaitu kalian harus konsisten gitu ya. Oke, nah segitu dulu pertemuan kita pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.